afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of all the mountains of valley low, give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh. Everything you want to go, there'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Ooh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febriani, Angkatan 2018, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Baik, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai aplikasi kromatografi. Baik, langsung saja kepada slide pertama, yaitu aplikasi kromatografi dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pada bidang bioteknologi. Nah, kromatografi ini mempunyai peran yang sangat besar dalam bidang bioteknologi. Misalkan saja pada penentuan senyawa dalam protein, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kromatografi juga dapat diaplikasikan pada pemisahan molekul-molekul penting seperti asam nukleat, karbohidrat, lemak, vitamin, dan molekul penting lainnya. Nah, dengan data-data yang didapat dengan menggunakan kromatografi ini, selanjutnya produk obat-obatan dapat ditingkatkan mutunya, kemudian dapat dipakai sebagai data awal untuk menghasilkan jenis obat baru, atau dapat pula dipakai untuk mengontrol kondisi obat tersebut sehingga menjadi tahan lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bidang klinik. Nah, teknik ini sangat bermanfaat terutama dalam menginvestigasi fluida badan seperti air liur. Dari air liur seorang pasien, dokter dapat mengetahui jenis penyakit yang sedang diderita pasien tersebut hanya dengan mengetahui konsentrasi sianida dari sampel air liurnya. Demikian halnya dengan urin. Banyak metode analisis seperti spektrofotometri, manometri, atau yang lainnya, akan tetapi semua membutuhkan kerja ekstra dan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil analisis dibandingkan dengan teknik kromatografi. Oleh karena itu, kromatografi kemudian menjadi pilihan utama dalam membantu mengatasi permasalahan dalam dunia bioteknologi, farmasi, klinik, dan kehidupan manusia secara umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam bidang forensik. Aplikasi kromatografi pada bidang forensik sangat membantu, terutama dilihat dari segi keamanan. Kini kromatografi menjadi hal yang sangat penting dalam menganalisis berbagai bahan-bahan kimia yang terkandung dalam bahan peledak. Nah, hal ini didorong karena dengan semakin cepat diketahuinya bahan-bahan dasar apa saja bahan peledak, maka akan makin mempercepat diambil tindakan oleh bagian keamanan untuk mengatasi daerah-daerah yang terkena ledakan serta antisipasi meluasnya efek radiasi yang kemungkinan akan mengenai tubuh manusia di sekitar lokasi ledakan.
Lebih jauh lagi, efek negatifnya terhadap lingkungan juga bisa segera diketahui. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainul dengan NIM 181631409, Pendidikan Kimia angkatan 2018. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aplikasi kromatografi dalam kehidupan. Yang keempat itu dalam bidang lingkungan. Pada dasarnya permasalahan lingkungan itu bisa dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu water hygiene, soil hygiene, dan air hygiene. Sebagai contoh dalam mengukur kualitas air, misalnya air ladang, air sungai, air danau, dan air permukaan. Dapat diketahui salah satunya dengan mengetahui jenis anion dan kation yang terkandung dalam sampel air tersebut, sekaligus jumlahnya. Apakah di dalam air itu mengandung logam-logam berbahaya atau tidak. Yang kelima, aplikasi pada bidang yang lain. Sebenarnya masih banyak aplikasi kromatografi dalam bidang-bidang ilmu lainnya. Beberapa aplikasi tersebut misalnya dalam bidang industri kertas, pertambangan, proses logam, petrokimia, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Namun, karena keterbatasan ruang, dalam tulisan ini penulis hanya menampilkan beberapa contoh peran serta kromatografi dalam memudahkan dan mempercepat perolehan target data dalam beberapa bidang yang tersebut di atas. Selanjutnya yaitu kromatografi yang digunakan di negara berkembang. Seperti yang kita ketahui, salah satu permasalahan serius yang biasa dihadapi oleh negara-negara berkembang dan utamanya negara maju adalah persoalan global warming atau pemanasan global. Seiring dengan hal itu, permasalahan lingkungan pun semakin meningkat. Nah, disinilah teknik kromatografi mengambil peran penting dalam environmental analysis atau analisis lingkungan ini. Misalnya pada daerah yang terkena acid rain atau hujan asam, antisipasi yang dapat dilakukan dengan mengetahui secara dini kandungan sulfat ion atau SO42- ion sulfat dan nitrogen trioksida ion NO3- nitrogen trioksida yang terdapat dalam air hujan tersebut. Terbentuknya hujan asam itu disebabkan gas sulfur oksida SOX dengan uap air dan membentuk asam sulfat H2SO4. Demikian pula nitrogen oksida NOx dapat membentuk asam nitrat atau HNO3 di udara. Reaksi-reaksi ini mengambil waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari di udara hingga akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Seperti di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Eropa, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Monitoring udara dan air hujan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memperkirakan efek dari polusi itu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memonitor progres atau perkembangan kontrol polusi dari global ekologi atau ekologi global. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi itu sendiri, di mana yang pertama adalah metode pemisahan yang cepat dan mudah untuk dilakukan, menggunakan peralatan yang murah dan sangat sederhana, hanya membutuhkan cuplikan-cuplikan yang sangat sedikit sekali, percobaan dapat dilakukan berulang kali, mampu
mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran, sangat mudah untuk melakukannya. Kecepatan analisis dan kepekaan yang sangat tinggi dapat dihindari terjadinya dekomposis atau kerusakan bahan yang sedang kita analisis sebelumnya. Resolusi yang baik dapat digunakan bermacam-macam detektor. Kolom dapat digunakan kembali dan sangat mudah untuk melakukannya. Adapun kekurangan dari kromatografi itu sendiri adalah teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Pemisahan pada tingkat Mach yang mudah melakukan. Pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pon dilakukan kecuali ada metode yang lain. Kemudian yang ketiga, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Kromatografi cair kinerja tinggi memerlukan biaya yang banyak untuk proses pemisahannya itu sendiri. Yang terakhir, kromatografi cair kinerja tinggi memerlukan orang yang terampil dalam pemisahannya. Nah, beberapa kegunaan dari pemisahan kromatografi yaitu kita harus menentukan konsentrasi suatu zat sampel yang kita lakukan, menentukan kemurnian zat sampel, memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu zat, dan menentukan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu zat sampel dengan menghitung harga RF tiap komponen-komponennya. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Iman, angkatan 2018, Prodi Pendidikan Kimia USN Kolaka, dengan NIM 18162140. Nah, untuk yang pertama, bagaimana para ilmuwan menggunakan kromatografi dalam risetnya. Pada abad ke-20, kimiawan Rusia yang bernama Mikhail Semyonovich-Sweets pada tahun 1872 sampai 1919 menyiapkan kolom yang diisi dengan serbuk kalium karbonat dan ke dalamnya dituangkan campuran pigmen tanaman yang berisikan campuran larutan eter. Nah, secara mengejutkan, pigmen memisahkan dan membentuk lapisan berwarna di sepanjang kolom, sehingga ilmuwan dari Rusia ini, Mikhail Semyonovich-Sweets ini, menamakan teknik pemisahan ini dengan nama kromatografi. Nah, setelah itu Wilsater dan Stoll mencoba mengulangi kerja dari Sweets ini, tetapi gagal. 30 tahun kemudian, Kohn dan kawan-kawan mengulangi riset dari Sweets ini dengan memisahkan lutein dan kantin dari ekstrak tanaman, sehingga perkembangan kromatografi agak sedikit ada kemajuan. Kemudian yang kedua yaitu kimiawan dari Swiss, Richard Michael Wilstater pada tahun 1872 sampai 1942 menggunakan alat kromatografi dalam risetnya dengan menggunakan klorofil sambil menunjukkan manfaat dari teknik ini, sehingga pada saat itu juga banyak perhatian yang diberikan terhadap alat kromatografi.
Yang ketiga yaitu kimiawan dari Inggris Richard Lawrence Williamson Science dengan pada tahun 1914 sampai 1994. Ini adalah orang pertama yang menggunakan metode analisis asam amino dengan menggunakan kromatografi kertas. Saat campuran asam amino menaiki lembar kertas secara vertikal karena ada fenomena kapiler, partisi asam amino antara fase gerak dan fase diam yang teradsorpsi pada selulosa berlangsung berulang-ulang. Ketika pelarut mencapai ujung atas kertas, proses dihentikan dan setiap asam amino yang bergerak dari titik awal sepanjang jarak tertentu. Dari nilai R, masing-masing asam amino diidentifikasi. Nah, subpokok yang kedua yaitu saya membahas tentang kromatografi yang digunakan di berbagai kalangan kehidupan. Nah, telah kita ketahui bahwasanya banyak sekali kegunaan dari alat kromatografi ini sehingga banyak sekali yang memanfaatkan alat kromatografi ini dalam berbagai kalangan. Misalnya dalam industri makanan, farmasi, forensik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali yang memanfaatkan alat kromatografi ini. Nah, yang pertama yaitu analisis dan pemeriksaan dalam industri makanan. Kromatografi digunakan dalam industri makanan yaitu untuk menganalisis atau memeriksa kualitas makanan dengan memisahkan zat-zat yang ada di dalamnya seperti zat aditif, zat pengawet, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Kromatografi juga ini digunakan untuk mendeteksi racun dan kontamina dalam makanan. Yang kedua yaitu dalam bidang farmasi. Kromatografi yang digunakan dalam bidang farmasi yaitu untuk memurnikan bahan dan menganalisis senyawa kimia untuk melacak kontaminan serta untuk memisahkan senyawa kiral. Sedangkan dalam dunia forensik atau bidang forensik yaitu kromatografi digunakan untuk menyelidiki kasus kriminal. Ini dapat berupa pengujian TKP atau analisis sampel darah atau kain. Sedangkan yang terakhir yaitu dengan pengujian obat-obatan. Tidak semua sampel darah diambil setelah kematian sehingga dibutuhkan juga pengujian obat-obatan dalam kasus-kasus tertentu. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan dari kromatografi, tapi tidak bisa dijelaskan semua karena keterbatasan waktu dan tempat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan dalam video kami, itu datangnya dari kami, sedangkan jika ada yang baik silahkan diterima, itu datangnya dari Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.